gambar prosedur badan surat. Prosedur badan surat sendiri adalah serangkaian langkah atau tahapan berurutan yang dirancang untuk mengatur dan mengelola surat, baik yang masuk maupun keluar, secara sistematis dan efisien dalam suatu instansi atau organisasi yang meliputi alinea pembuka, berisi pengantar atau latar belakang yang menjelaskan maksud surat secara umum. Kemudian ada alinea isi, berisi pokok atau inti surat, yaitu hal yang ingin disampaikan atau permintaan yang ingin dilakukan. Dan yang terakhir ada alinea penutup, berisi harapan, ucapan terima kasih atau penegasan kembali maksud surat serta salam penutup. Yang selanjutnya ada prosedur kaki surat. Yang pertama, salam penutup. Salam penutup adalah ucapan hormat sebelum surat itu berakhir. Yang kedua, jabatan. Jabatan adalah posisi resmi pengirim surat. Yang ketiga, tanda tangan. Tanda tangan adalah simbol khas untuk mengesahkan. Yang keempat, ada nama terang. Nama terang adalah nama lengkap yang ditulis jelas di bawah tanda tangan. Yang kelima, ada stempel. Stempel adalah tanda cap resmi instansi untuk memberikan otentisitas pada surat. Dan yang terakhir ada prosedur bagian-bagian di bawah salam penutup. Yang pertama ada tembusan, salinan surat yang dikirimkan kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut meskipun bukan menjadi tujuan utama surat. Kemudian yang kedua ada inisial, singkatan nama dari dua orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat dinas, yaitu membuat konsep surat dan juru ketik. Dan yang terakhir yang ketiga ada penanggung jawab surat, orang atau jabatan yang berwenang dan bertanggung jawab atas isi serta keabsahan surat tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Ya, silakan. apa fungsi nomor yang ada di dalam surat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Jadi, fungsi nomor surat adalah sebagai identitas tunggal yang membedakan satu surat dengan surat yang lain. Selain itu juga untuk memudahkan pengarsipan, pelacakan, dan juga pengelompokan surat berdasarkan jenis, tanggal, atau instansi pembuatannya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Sekian penjelasan kami mengenai analisis surat dinas. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.